Halo semuanya, kenalin aku Indira, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Telkom University. Aku dari KM 4601 dan kali ini aku mau mereview kembali salah satu materi yang paling aku suka banget dari mata kuliah pengantar Ilmu Komunikasi, yaitu Komunikasi Massa. Oke, jadi di sini aku mau menjelaskan tentang komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu apa sih? Singkatnya, komunikasi massa itu komunikasi melalui media massa, dapat berupa media cetak ataupun media elektronik. Komunikasi massa ini biasanya ditujukan kepada halayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai sarana untuk menunjang komunikasi tersebut. Selanjutnya, komunikasi massa memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, komunikator terlembaga dan terencana. Maksudnya adalah komunikator merupakan perwakilan dari suatu lembaga atau instansi penerbitan penyampaian informasi atau gagasan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau isu yang ada di masyarakat. Jadi media massa ini biasanya nggak sembarangan. Ada suatu lembaga atau instansi yang menerbitkannya. Selanjutnya, pesan bersifat umum. Maksudnya di sini pesan dapat diterima oleh berbagai halayak, mulai dari kalangan muda, kalangan tua, dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan pun tidak ditujukan kepada spesifik individu atau kelompok. Informasi atau pesan dalam komunikasi massa dapat berupa teks berita, teks eksplanasi, teks eksposisi, siaran radio, siaran televisi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, komunikan anonim dan heterogen. Mengapa? Karena adanya media yang menjadi penghalang di antara keduanya, jadi nggak bertatap muka. Selain itu juga komunikan bersifat heterogen karena penerima pesan dalam komunikasi massa terdiri dari berbagai macam latar belakang yang meliputi status, pendidikan, pendapatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pesan serempak. Dikarenakan jumlah halayak yang dijangkau sangat banyak bahkan tidak terbatas, tergantung media massa yang digunakan. Selain itu juga, pada waktu yang bersamaan, komunikan yang heterogen dapat menerima informasi secara serempak dan sama. Dengan menggunakan media massa juga, proses komunikasi yang terjadi akan menjadi lebih efektif, efisien, dan menjangkau banyak halayak. Selanjutnya, mengutamakan isi ketimbang hubungan. Proses komunikasi lebih mementingkan isi pesan ketimbang hubungan dengan penerima atau pemirsa. Selanjutnya, bersifat satu arah. Adanya media dalam kegiatan komunikasi massa dapat menunda adanya timbal balik dari komunikan kepada komunikator. Penundaan timbal balik atau feedback tersebut mengakibatkan kegiatan komunikasi massa hanya terjadi satu arah, yaitu dari komunikator kepada komunikan saja. Yang terakhir, umpan balik tertunda atau delay. Umpan balik yang diterima media massa sebagai pengirim pesan bersifat tertunda atau tidak segera. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi massa. Yang pertama yaitu fungsi pengawasan. Media berperan dalam memproduksi dan mendistribusikan suatu berita. Dengan begitu, media dalam komunikasi massa dapat mengambil tempat untuk mengadakan pengawasan seperti peliputan isu yang berkembang di masyarakat, kecelakaan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Yang kedua ada interpretasi atau interpretation. Interpretasi ini berfungsi untuk menafsirkan atau menginterpretasikan isu-isu yang belum jelas. Kegiatan ini dapat berupa klarifikasi, penyampaian komplain, dan juga penerjemahan suatu isu. Dalam dunia jurnalistik, istilah ini juga biasa disebut dengan editorial atau propaganda. Yang ketiga, fungsi sosialisasi. Komunikasi massa dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi, nilai-nilai, norma-norma sosial, dan pengetahuan dari generasi ke generasi selanjutnya. Fungsi ini juga sering disebut dengan fungsi pendidikan. Dan yang terakhir, ada fungsi hiburan atau entertain. Semakin berkembang media massa tersebut akan meningkatkan persuasi terhadap komunikan. Hiburan-hiburan yang disajikan oleh media massa sangat diminati oleh komunikan. Selanjutnya ada pandangan tentang efek komunikasi massa. Yang pertama ada efek tidak terbatas atau unlimited effect.
Efek tidak terbatas pada media terjadi karena ada respon yang cepat dari halayak ketika menerima isi pesan. Faktor lainnya adalah halayak bersifat pasif, sehingga tidak memiliki sumber sosial dan psikologis untuk menyangkal informasi yang disampaikan melalui media massa. Kedua, ada efek terbatas atau limited effect. Klepper berasumsi bahwa efek ini tidak langsung dapat diterima oleh halayak karena setiap halayak memiliki persepsi yang berbeda, sehingga membutuhkan beberapa proses dan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dalam efek ini. Faktor tersebut meliputi faktor psikologis dan faktor sosial seperti proses seleksi informasi, proses kelompok, norma kelompok, dan keberadaan pemimpin opini. Selanjutnya ada efek moderat atau not so limited effect. Ini kebalikan dari unlimited effect karena halayak di sini bersifat aktif. Pandangan ini terlihat dari bagaimana halayak merespon suatu pesan yang disampaikan oleh media seperti selektif dalam mengonsumsi informasi, aktif dalam memilih media yang bermanfaat bagi kehidupannya, tidak mudah terpengaruh oleh media yang dikonsumsi, lebih mempertimbangkan kejelasan isi pesan daripada aspek lain. Nah, selanjutnya ada model-model efek kuat. Yang pertama ada teori kultivasi atau cultivation theory. Penelitian ini menekankan bahwa media massa sebagai agen sosialisasi dan menyelidiki apakah penonton televisi itu lebih mempercayai apa yang disajikan di televisi daripada apa yang mereka lihat sesungguhnya. Peneliti yaitu Gerber dan kawan-kawannya melihat bahwa film yang disajikan di televisi mempunyai sedikit pengaruh, tetapi sangat penting di dalam mengubah sikap, kepercayaan, dan pandangan penonton yang berhubungan dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada teori agenda setting, model efek moderat. Teori ini berasumsi bahwa media mempunyai kemampuan mentransfer isi untuk mempengaruhi agenda publik. Asumsi teori agenda setting yang pertama, masyarakat pers dan media massa tidak mencerminkan kenyataan, mereka menyaring dan membentuk isu. Yang kedua, konsentrasi media massa hanya pada beberapa masalah masyarakat untuk ditayangkan sebagai isu-isu yang lebih penting daripada isu lain. Selanjutnya, ada teori uses and gratification, model efek terbatas. Nah, dalam teori ini, pada dasarnya menggunakan media massa berdasarkan motif-motif tertentu. Media dianggap berusaha memenuhi motif halayak, dan saat media mampu memenuhi kebutuhan halayak, maka media tersebut akan disebut sebagai media yang efektif. Oke, selanjutnya di sini aku ada contoh dari komunikasi massa, yaitu film 2012. Siapa sih yang nggak tahu film ini? Dulu film ini juga sempat menggemparkan dunia pada tahun 2012 yang dikabarkan katanya tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 bakalan jadi kiamat. Bahkan Indonesia juga digemparkan oleh isu kiamat besar ini. Isu ini menakut-nakuti seluruh masyarakat yang tersebar di seluruh penjuru dunia yang mengetahui isu tersebut. Isu ini terus-terus dikembangkan oleh media massa melalui media televisi, radio, masyarakat sebagai komunikan merasa takut akan isu tersebut. Isu ini juga telah banyak mengubah perilaku masyarakat. Nggak sedikit masyarakat yang mempersiapkan keselamatannya. Bangunan-bangunan yang kuat, kendaraan tahan banting, dan seluruh harta benda dipertaruhkan untuk mempersiapkan datangnya kiamat ini. Isu tersebut tidak terbukti kebenarannya. Oke, cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.